Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami, yaitu pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Dan ini adalah contoh soal yang pertama. Di dalam lemari terdapat 25 buku. Karena banjir, buku-buku itu hilang sebanyak 10 buku. Ibu guru membeli lagi 20 buku, supaya bisa dibagikan kepada 5 siswa di sekolah. Karena terkena banjir, berapa banyak buku yang diperoleh setiap siswa? Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran, guru biasanya menerapkan 3 tahap dalam menyelesaikan proses soal cerita. Yang pertama yaitu diketahui di dalam lemari terdapat 25 buku. Karena banjir, buku-buku itu hilang sebanyak 10. Ibu guru membeli lagi 20 buku. Supaya bisa dibagikan kepada 5 siswa. Dan tahap kedua yaitu ditanya. Berapa banyak buku yang diperoleh setiap siswa? Dan selanjutnya adalah jawab. Kita harus memahami dulu hal yang diketahui, yaitu di dalam lemari terdapat 25 buku. Tetapi buku tersebut hilang sebanyak 10. Jadi 25 buku dikurangi 10 buku. Jadi dari soal tadi kita mengetahui bahwa di dalam lemari terdapat 25 buku. Tapi karena banjir, 10 buku hilang. Jadi dari 25 tadi kita kurangi 10. 12, 13, 14, dan 15. Jadi 25 dikurang 10 sama dengan 15. Kita bisa menggunakan cara penjumlahan bersusun ke bawah, yaitu 25 dikurang 10. 5 dikurang 0 hasilnya 5, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi hasil dari 25 buku dikurang 10 buku adalah 15 buku. Dan selanjutnya, ibu guru membeli lagi 20 buku. Jadi 15 buku ditambah dengan 20 buku yang telah dibeli oleh ibu guru. Ditambah 20 buku. Jadi 15 buku yang tersisa ditambah lagi dengan 20 buku yang dibeli oleh ibu guru. 33, 34, dan 35. Jadi 15 ditambah 20 sama dengan 35 buah buku. Dan kita bisa menggunakan penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah seperti tadi. 15 ditambah 20. 5 ditambah 0, 5. 1 ditambah 2, 3. Berarti 15 buku ditambah 20 buku sama dengan 35 buku. Selanjutnya, supaya bisa dibagikan kepada 5 siswa, jadi berapa banyak buku yang bisa diperoleh oleh siswa? Jadi 35 buku tersebut kita bagi kepada 5 siswa. 35 dibagi 5 sama dengan, jadi dari 35 buah buku tadi dibagikan kepada 5 siswa, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan masing-masing siswa mendapatkan 7 buah buku. Kita juga bisa menggunakan pembagian dengan cara bersusun ke bawah, yaitu 35
dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya adalah 35, yaitu 7. 7 dikalikan 5 sama dengan 35. Dikurangi 35 dikurang 35 sama dengan 0. Jadi 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi masing-masing siswa mendapatkan 7 buku. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kakak akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu Bagas dan Sony berencana untuk makan di warung Pak Bimo dan pergi latihan softball bersama. Latihan dimulai pukul 10. Bagas memerlukan waktu 34 jam untuk menjemput Sony dan pergi ke warung Pak Bimo. Untuk makan dan berjalan kaki ke lokasi latihan diperlukan waktu 1,4 jam. Mereka ingin tiba ke tempat latihan 15 menit sebelum mulai. Pukul berapa Bagas harus meninggalkan rumahnya? Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menemukan masalahnya. Sama-sama kita tentukan dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya. Dari soal dapat kita ketahui bahwa waktu latihan pukul 10, waktu untuk menjemput Sony sehingga 4 jam sama dengan 45 menit. Waktu untuk makan dan berjalan 1,4 jam sama dengan 1 jam 15 menit. Ingin tiba 15 menit lebih awal. Ditanya yaitu pukul berapa Bagas berangkat. Langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu merencanakan penyelesaian. Dari soal yang diketahui, kita dapat merencanakan untuk melakukan penghitungan mundur. Kita dapat mengurangi pukul 10 dikurangi waktu untuk menjemput Sony, dikurangi waktu makan dan berjalan, dikurangi waktu ingin tiba 15 menit lebih awal. Langkah ketiga yang harus kita lakukan yaitu melakukan rencana. Waktu latihan adalah pukul 10. Kita kurangi terlebih dahulu dengan waktu untuk menjemput Sony 34 jam sama dengan 45 menit. Kemudian kita kurangi lagi dengan waktu makan dan berjalan kaki selama 1 jam 15 menit. Kemudian kita kurangi lagi waktu karena ingin tiba 15 menit lebih awal. Langkah keempat yang harus kita lakukan yaitu lihatlah kembali. Apakah jawaban kita sudah benar apa belum? Pukul 7.45 kita tambahkan dengan pukul 1, kemudian kita tambahkan lagi dengan pukul 45 menit. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 15 menit.
Dari langkah keempat ini dapat kita ketahui bahwa jawaban kita benar. Maka Bagas berangkat dari rumahnya pada pukul 9.45. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemukan oleh Waria. Yang pertama adalah memahami masalah, yang kedua adalah membuat perencanaan, yang ketiga adalah melaksanakan perencanaan, yang keempat adalah melihat kembali hasil yang diperoleh. Setelah mengetahui langkah-langkah dari Waria tadi, kita langsung ke contoh soal, yaitu sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 24 meter dan lebar 15 meter. Jika tanah tersebut dijual dengan harga 150.000 tiap meter perseginya, maka berapakah harga dari tanah tersebut? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah diketahui panjang dari tanah tersebut adalah 24 meter. Lalu lebarnya adalah 15 meter. Harga tanah per meter tadi adalah 150.000. Yang ditanya, berapakah harga tanah tersebut? Langkah kedua yang harus dilakukan adalah yang pertama, menggambar tanah tersebut berbentuk persegi panjang. Yang kedua, menentukan rumus yang dipakai. Karena tadi tanah tersebut berbentuk persegi panjang, maka luas yang digunakan adalah persegi panjang. Luas dari persegi panjang itu tersendiri adalah panjang kali lebar. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan, yaitu dengan membuat gambar persegi panjang dari sebidang tanah tersebut. Setelah itu, mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu sendiri adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang dari sebidang tanah tersebut adalah 24 dan lebarnya 15. Hasil dari 24 dikali 15 adalah 360 meter persegi. Setelah itu, kita mencari harga keseluruhan dari sebidang tanah tersebut, yaitu luas tadi 360 dikalikan dengan harga tanah per meter, yaitu 150.000. Hasilnya adalah 54 juta. Jadi, harga tanah tersebut adalah 54 juta. Langkah keempat yaitu melihat kembali hasil yang diperoleh. Setelah kita mendapatkan hasil tadi, kita harus tahu luas sebidang tanah tersebut benar atau tidak. Dengan cara harga tanah keseluruhan dibagi dengan harga tanah per meter, yaitu 54 juta dibagi dengan 150.000. Hasilnya adalah 360. Jadi, luas sebidang tanah tersebut adalah 360. Baiklah, itulah tadi penjelasan contoh soal yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.